dari orasi kawan-kawan, saya tidak dengar satu kawan-kawan yang bicara tentang satu wilayah paling timur dari Indonesia, Papua. Padahal kalau kita lihat sebetulnya ada situasi yang sangat parah terjadi di Papua yang berkaitan dengan langkah presiden hari ini, yang tidak sedikit juga memakan korban masyarakat sipil. Dari data yang dikeluarkan oleh Project Mikatumi, hingga hari ini ada 80-an ribu pengiriman militer ke Papua. TNI dan Polri dikirim ke Papua. Puluhan ribu militer yang dikirim ke Papua itu menyebabkan sampai hari ini ada ratusan, 100 lebih ribu pengungsian masyarakat sipil di Papua. Ini pengungsiannya masyarakat sipil. Mereka mengungsi dari rumah mereka sendiri. 100 ribuan pengungsi ini mereka lari dari kampung mereka sendiri. Dari data yang dikumpulkan juga, sejak 1960-an sampai hari ini 2025, itu tercatat ada 30-an lebih ribu warga sipil yang ditembak oleh militer Indonesia. Betul. Warga sipil tanpa senjata, tanpa perlawanan, yang ditangkap, disiksa dan ditembak, dibunuh oleh militer Indonesia. Kasih tahu. Dari mana datangnya perintah terhadap militer yang menembak warga sipil Papua? Siapa yang memerintah itu? Negara yang kawan-kawan banggakan ini yang memerintah militer menembak warga sipil Papua. Bagus kalau tidak bangga. Dan bagi saya kawan-kawan, hari ini kawan-kawan Indonesia sendiri semacam ada ketidakpercayaan terhadap negara itu sendiri. Untuk itu kawan-kawan juga jangan kaget kalau sudah tidak ada rasa nasionalisme bagi orang Papua terhadap negara ini juga. Kawan-kawan sendiri tidak percaya terhadap negara ini. Artinya masuk akal juga kenapa orang Papua tidak memiliki nasionalisme terhadap Indonesia. Karena atas kebijakan negara ini yang membunuh warga sipil Papua. Itu soal operasi militer dan pembunuhan warga sipil. Tetapi pertanyaan sebetulnya adalah mengapa pengerahan militer ini masih di Papua? Padahal apa untungnya wilayah Papua itu dimasukkan ke dalam negara Indonesia 20-an tahun setelah Indonesia merdeka? Apa yang membuat Soekarno keras kepala untuk harus menguasai wilayah Papua? Tidak ada untungnya sama sekali, kawan-kawan. Kalau mau dilihat dari garis perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka, tidak ada keterlibatan orang Papua satupun ikut berjuang bersama dengan rakyat Indonesia untuk merdeka, bersama di dalam bingkai NKRI. Tetapi kenapa Presiden pertama keras kepala untuk merebut Papua? Jawabannya adalah karena Papua memiliki potensi sumber daya alam yang dieksploitasi habis-habisan sampai hari ini. Eksploitasi sumber daya alam yang terjadi sejak 1970-an sampai hari ini, itu hari ini melahirkan kemiskinan ekstrim di Papua. Kemarin baru saja di bulan November kalau tidak salah, itu seorang ibu yang sedang mengandung itu diterat di beberapa rumah sakit di Jayapura sampai meninggal. Seorang ibu yang sedang mengandung tidak bisa mendapat akses kesehatan di tanah yang menyumbang kekayaan di negara ini, bahkan di dunia yang Amerika. Untuk bayangkan itu. Bagaimana satu wilayah yang memiliki sumber daya alam, memiliki potensi sumber daya alam, lalu dicaplok dengan kekerasan militer, dicaplok dengan kekerasan bersenjata yang dikirim oleh negara itu sendiri, membunuh warga sipil, kemudian merampok hasil alamnya, kemudian warganya dibiarkan miskin terlantar begitu. Warga sipilnya dibiarkan meninggal, dibunuh, tidak diurus.
yang masih hidup didiskriminasi lagi, dibatasi aksesnya lagi. Kawan-kawan bayangkan bagaimana gelombang transmigrasi yang terjadi di Papua hari ini. Data yang baru dikeluarkan, baru di satu kota, di kota Sorong, itu di Papua Barat, Provinsi Papua Barat, dari jumlah penduduk 200-an ribu, orang asli Papua hanya 70-an ribu. Kawan-kawan bayangkan itu. Bagaimana lajunya transmigrasi di tanah Papua? Bagaimana lajunya transmigrasi di tanah Papua, kawan-kawan? Itu alasan kenapa orang Papua menolak program transmigrasi dari negara. Karena itu menyebabkan marginalisasi terhadap orang Papua sendiri bahkan menuju ke kepunahan. Ini satu bentuk penjajahan, satu bentuk kolonialisme yang diterapkan, dipraktikkan di Papua. Dan hari ini yang sangat menyedihkan, situasi Papua sudah separah itu, tetapi kawan-kawan orang Indonesia masih saja termakan dengan narasi-narasi yang dibangun oleh media. Masih saja terprovokasi, terframing dengan narasi yang dibangun oleh media. Dan kawan-kawan anggap perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Papua, kawan masih menganggap itu sebagai separatisme. Kawan masih menganggap itu sebagai kelompok kekerasan bersenjata. Itu logika yang tidak masuk akal, kawan-kawan. Bagaimana orang yang dicuri sumber daya alamnya, dibunuh, diusir dari rumah sendiri, didiskriminasi, dibatasi aksesnya, dibatasi ruang hidupnya, kemudian melakukan perlawanan, lalu dianggap sebagai kelompok separatis. Tidak masuk akal, kawan-kawan. Itu tidak masuk akal. Itu sama seperti hari ini kawan-kawan masih duduk di pinggir jalan itu menyuarakan tentang penderitaan rakyat Indonesia. Itu hari ini perlawanan terus laku di Papua. Karena negara ini tidak tuntas mengurus Papua. Karena negara ini tidak tuntas membicarakan tentang nasionalisme di Papua. Terakhir dari saya, jika kawan-kawan benar-benar bicara tentang kemanusiaan, jika kawan-kawan benar-benar bicara tentang hak asasi manusia, selagi masih tidak ada narasi Papua di dalamnya, saya rasa belum tuntas. Betul. Selagi belum ada narasi Papua di dalamnya, sebelum ada isu Papua di dalamnya, nama Papua di dalamnya, bagi saya kawan-kawan belum tuntas membicarakan tentang kemanusiaan. Betul. Itu yang membuat rakyat Papua menyesal kenapa rakyat Indonesia terlalu peduli terhadap Palestina sedang lupa terhadap Papua. Potensi sumber daya alam Papua menyumbang kekayaan untuk negara ini. Tetapi ketika penderitaan terjadi di Papua, kenapa kawan-kawan tidak bicarakan itu? Itu saya anggap dosa besar yang kawan-kawan ambil. Terima kasih.